Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang peubah acak independen. Ya, nah konsep independensi ini nantinya akan sangat banyak digunakan pada mata kuliah yang ada di bidang statistika. Ya, konsep-konsep apakah dua variabel random itu independen atau tidak, ini akan seringkali menjadi syarat berlakunya suatu metode. Artinya metode bisa diterapkan jika misalkan dua atau lebih variabel itu dia memenuhi konsep independensi seperti itu. Nah, lantas seperti apa independensi dari variabel random atau peubah acak itu disebut independen? Itu seperti apa? Kalau kita tinjau dari fungsi peluang, ya, kita akan membahasnya di pengantar statistika matematika 1 itu terkait dengan peubah acak independen. Ya, seperti apa konsepnya kita akan pelajari bersama. Ya, peubah acak independen. Baik, sebelum saya membahas tentang variabel random independen atau peubah acak independen, saya akan sedikit mereview terhadap konsep probabilitas bersyarat sebagaimana telah kita pelajari dalam mata kuliah pengantar probabilitas. Ya, kita review dulu. Kita ingat pada materi tentang probabilitas, ya, peluang terjadinya peristiwa A jika diketahui peristiwa B telah terjadi didefinisikan seperti ini, bahwa PA bersyarat B sama dengan PA irisan B dibagi dengan PB, begitu, ya. Analog dengan probabilitas bersyarat, maka kalau kita bekerja dengan fungsi kepadatan peluang gabungan, maka kita bisa mendefinisikan, menuliskan fungsi peluang bersyarat itu seperti apa. Ya, akan kita tuliskan di sini. Nah, seperti ini ya. Coba kita bandingkan dengan yang di probabilitas bersyarat. Ya. PA bersyarat B adalah PA irisan B dibagi dengan PB. Ketika kita bekerja dengan fungsi peluang, maka tidak ada yang istimewa di sana, ya, bahwa kalau kita mau mencari fx diketahui z, di mana z nilainya adalah suatu nilai z tertentu, begitu, ya, maka tidak lain adalah fxz dibagi dengan fz. Ya, atau sebenarnya ini juga boleh dituliskan seperti ini. Ya, fx bersyarat z sama dengan fxz join PDF dari variabel random x dan y dibagi dengan PDF marginal dari variabel random y. Hal yang sama, kalaupun kita ingin mengetahui fungsi peluang bersyarat daripada y diketahui x, tentu nanti akan sama dengan fxz dibagi dengan fx seperti itu. Ya, inilah fungsi peluang bersyarat. Ya, ini akan kita jadikan dasar untuk mengetahui tentang konsep daripada independensi di sini. Ya, ini. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang independensi dari dua variabel random, ini sebenarnya biasa ya, dalam arti begini. Apa sih yang dimaksud dengan independen itu? Ya, independen itu dimaknai bahwa ketika kita menuliskan misalkan saja fx itu bersyarat z, fx itu diketahui z, maka kalau kita katakan x itu dia variabel random yang independen, maka tentunya z itu mau berubah berapapun,
itu dia tidak akan mempengaruhi nilai-nilai X, begitu. Ya, oleh karena itu pada konsep independen di sini, perhatikan di sini, saya menggunakan bahasa atau kalimat yang mudah dalam arti begini. Ketika kita mengatakan variabel random X itu adalah variabel random yang independen, maka kita bisa mengatakan bahwa ya, variabel random X itu nilainya dia tidak tergantung pada variabel apapun. Sehingga kalaupun kita menuliskan bahwa fx bersyarat y dan dalam hal ini x-nya itu adalah independen, maka kita katakan ya ini mau diketahui apapun, fx bersyarat z kah, fx bersyarat z kah, dan sebagainya, maka dia tetap dirinya sendiri, yaitu fx seperti itu. Ya, ini. Nah, sementara ketika tadi kita melihat dari definisi fungsi peluang bersyarat, kita mengetahui definisi fx bersyarat z itu adalah fxz dibagi dengan fz. Oleh karena itu, dalam hal ini kita bisa menuliskan di sini, ya, kita bisa menuliskan bahwa, nah, coba kita lihat ini, ya. Fx bersyarat z sesuai definisinya dia adalah fxz dibagi dengan fz, sementara karena variabel random x tadi dia adalah independen, ya. Ini saya tulis ini ya, bahwa apabila variabel random x independen terhadap variabel random z, maka kita katakan bahwa fx bersyarat apapun nilainya adalah dirinya sendiri. Sehingga kita memperoleh bentuk yang seperti ini. Oleh karena itu, dari fungsi yang bawah ini, hasil yang bawah ini, kita bisa menuliskan bahwa dalam hal variabel random x itu independen terhadap variabel yang lain, misalkan dalam hal ini adalah independen terhadap variabel random z, maka kita bisa menuliskan bahwa fxz itu adalah sama dengan fx dikalikan dengan fz. Nah, inilah definisi dari peubah acak independen. Ya, jadi kalau kita tuliskan secara lengkap, definisi dari peubah acak independen adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini, ya. Dua variabel random x dan y dikatakan independen jika dan hanya jika PDF gabungan dari kedua variabel random x dan y merupakan perkalian dari PDF marginal dari variabel random x dan PDF marginal dari variabel random y. Jadi kalau kita tuliskan fxy sama dengan fx dikalikan fz. Ini adalah join PDF, ini adalah marginal dari variabel random x dan variabel random z. Ini berlaku baik untuk x itu bertipe diskrit ataupun bertipe kontinu. Ya, inilah sebenarnya konsep daripada peubah acak independen. Dan keadaan ini bisa diperluas. Artinya apa? Kalau kita mempunyai variabel yang jumlahnya lebih dari 2, maka kita akan mengatakan bahwa jika terdapat variabel random x dari x1, x2 sampai xk, adakah dimensi variabel random, baik itu diskrit ataupun kontinu, ya, maka untuk setiap nilai AI kurang dari BI, di mana dia adalah berada di merupakan nilai-nilai daripada XI gitu ya, maka dia juga akan merupakan perkalian marginal dari masing-masing peluangnya. Ya, jadi misalkan terdapat variabel random diskrit atau kontinu berdimensi K, yaitu X-nya adalah X1, X2 sampai dengan XK,
Maka buah variabel random ini dikatakan independen jika dan hanya jika memenuhi ketentuan sebagai berikut. Ya, kita lihat ketentuannya. Nah, seperti ini ya. Jadi saya ulang lagi. Ketika kita mempunyai variabel random berdimensi K, ya baik itu discrete maupun kontinu ya, maka buah variabel random tersebut dikatakan independen jika dan hanya jika memenuhi ketentuan berikut, bahwa f x1 antara A1 sampai dengan B1 sampai dengan XK antara AK sampai dengan BK itu tidak lain adalah perkalian dari peluang XI lebih dari sama dengan AI kurang dari sama dengan BI, di mana I jalan dari 1 sampai dengan K. Ya. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk yang lain, maka kita bisa menuliskannya itu sebagai berikut. Ya. Kita lihat di sini bahwa F X1 kemudian X2 sampai dengan X ke K sampai dengan X ke K seperti ini, maka nilainya akan sama dengan fungsi kepadatan peluang marginal dari X1, X2 sampai dengan X ke K. Ya, jadi bisa dituliskan seperti ini. Nah, seperti ini. Inilah konsep daripada peubah acak independen. Ya, dalam hal kita mempunyai jumlah peubah acak yang tidak hanya 2, tapi ada buah peubah acak, maka dia dikatakan independen jika dan hanya jika join PDF-nya tidak lain adalah perkalian dari PDF marginal masing-masing. Nah, saya kira itu terkait dengan konsep daripada peubah acak independen. Ya, nanti kita akan lihat beberapa contoh bagaimanakah konsep peubah acak independen ini bekerja. Ya, begitu. Nanti kita lihat beberapa contoh. Ya. Baik, kita akan melihat contoh dari konsep independensi ini. Ya, saya sudah menyiapkan satu contoh. Misalkan variabel random X dan Z, peubah acak yang kontinu, dengan PDF gabungan seperti ini. Ya, jadi fxz dia adalah kx plus y, k dikalikan x plus y, di mana batasnya adalah 0 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 1. Dan fxy ini akan bernilai 0 untuk harga X dan Y yang lain. Hati-hati, di sini saya memberikan contoh di mana batas antara X dengan Y itu ada keterkaitan di sana. Artinya, tidak seperti contoh sebelumnya, di mana misalkan X itu punya batas tersendiri, Y punya batas tersendiri, tetapi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa harga X ini dia kurang dari sama dengan Z, dan maksimalnya 1. Demikian halnya dengan Z, dia nilainya adalah lebih dari sama dengan X, dan minimalnya adalah 0, seperti itu. Nah, kita akan melihat 4 pekerjaan ini. Ya. Yang pertama, kita akan menentukan harga K, sehingga memang fxz ini dia akan disebut sebagai sebuah join PDF. Berapakah harga K? Sehingga PDF ini dia adalah
fungsi ini adalah suatu PDF gabungan. Yang kedua, kita akan mencari PDF marginal, baik untuk X maupun untuk Z. Kemudian kita juga akan mencari PDF bersyarat dari FY diketahui X, ya, FY bersyarat X. Dan yang terakhir kita akan melihat apakah X dan Y dalam hal ini dia adalah independen atau tidak. Ya, seperti itu. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah untuk menentukan nilai K sehingga fxy itu adalah suatu join PDF, kita ingat ada dua syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu fungsi gabungan disebut sebagai fungsi kepadatan peluang. Kita akan ambil syarat yang kedua atau sifat yang kedua, di mana pada sifat yang kedua ini bahwa untuk integral dari seluruh batas variabel random itu untuk integral pada fungsi gabungannya pada seluruh batasnya itu adalah satu nilainya. Perhatikan cara mengambil batas di sini. Akan saya tunjukkan lagi batasnya. Kita ingat X lebih dari 0, kurang dari Y, kurang dari 1. Anda lihat batas terluarnya di sini adalah antara 0 sampai dengan 1. Perhatikan caranya. Kita ambil batas terluarnya itu adalah 0 sampai 1. Begitu. Ya. Nah, ini batas terluar ini dalam contoh ini dia digunakan untuk variabel random Z. Ya. Ini. Nah, sekarang bagaimanakah dengan batas daripada X? Ya, kita lihat di sini karena 0 sampai 1 digunakan sebagai batas dari variabel random Y, maka kita tidak bisa mengambil batasnya X itu juga 0 sampai 1. Kenapa? Karena X itu dia maksimalnya adalah Y. Oleh karena itu, batas dari X kita ambil dari 0 sampai dengan Z. Nah, seperti ini. Ya. Jadi, batas untuk X dari 0 sampai dengan Z. Seperti itu, ya. Ini penting. Karena kalau kita nanti salah mengambil batas, maka tentu ke bawah juga akan keliru. Ya, ini. Bisakah kita mengambil 0 sampai 1 itu batas untuk X? Bisa juga, ya. Dalam hal kita menempatkan batas 0 sampai 1 sebagai batas yang terluar itu untuk X misalkan, ya. Jadi kalau 0 sampai 1 kita ambil untuk X, maka batas untuk Z-nya di sini dia tidak lagi 0 sampai dengan 1, melainkan batasnya adalah dari X sampai dengan 1. Ya, jadi boleh nanti silahkan dicoba dengan menggunakan cara yang kedua, di mana batas terluarnya Anda gunakan untuk variabel random X seperti itu. Ya. Nah, sekarang dengan mengambil batas 0 sampai 1 untuk variabel random Z, sedangkan variabel random X itu batasnya adalah 0 sampai dengan Z, maka kita akan memperoleh hasil integralnya seperti ini. Ya. Pertama kita integralkan ini terhadap X. Ya. Kita masukkan, kita kalikan K dalam kurung X plus Y menjadi KX plus K Y dx dy, sehingga kita memperoleh di sini K per 2X kuadrat plus KYX, ya, untuk nilai X-nya adalah dari 0 sampai dengan Y, dz. Ya. Nah, ini kita masukkan nilai Y-nya, K per 2Y kuadrat plus KZ dikalikan Z, sehingga ini adalah KY kuadrat. Dikurangi dengan memasukkan 0 di sini, ya, K per 2, 0 kuadrat plus K Y dikalikan X-nya 0, begitu, dy. Ya. Nah, inilah kemudian kita peroleh nilainya adalah 3KY kuadrat per 2 dz, seperti itu. Nah, baru terakhir kita integralkan terhadap Y. 3 per 2 KY kuadrat. Ya, kita peroleh
Y kuadrat kalau kita integralkan menjadi sepertiga Y pangkat 3. Karena ini ada 3, maka inilah yang tersisa. K per 2 Y pangkat 3, di mana Y-nya nilainya adalah 0 sampai 1. Sehingga kita peroleh K per 2 sama dengan 1. Dengan kata lain, nilai K sehingga fx adalah suatu join PDF adalah sebesar 2. Ya. Inilah cara mendapatkan nilai K dalam hal untuk membuktikan suatu fungsi merupakan join PDF. Ya, begitu. Baik, kita akan lanjutkan untuk menyelesaikan soal yang kedua. Ya, kita akan mencari PDF marginal untuk X dan Y. Ingat, dalam hal kita mencari PDF marginal, karena kita bekerja dengan fungsi kepadatan peluang gabungan kontinu, ya, maka untuk mencari PDF marginal dari X, kita gunakan batas terluarnya, batasnya ini adalah untuk nilai-nilai Z, ya, all Z. Tapi ingat, sekali lagi kita punya contoh yang istimewa, ya, di mana batasnya ini berada dalam satu kesatuan, begitu, ya. Oleh karena itu, untuk mengambil batas Y-nya, kita mengambil dari X sampai dengan 1. Kita nggak bisa mengambil 0. Kenapa? Sekali lagi, ada ketentuan bahwa Z-nya itu harus lebih dari sama dengan X, gitu ya. Oleh karena itu, pada PDF marginal ini, PDF marginal X, kita ambil integral X sampai dengan 1, fxz dz. Ya, fxz-nya dengan menggantikan K yang sudah kita peroleh pada perhitungan sebelumnya, yaitu 2, maka kita memperoleh integral dari X sampai dengan 1, 2, X plus Y dy. Ya, saya kira kalau sudah integral ini tidak terlalu sulit. Ya, integral terhadap Y tentu 2X kita pandang sebagai suatu konstanta. Sehingga integralnya adalah 2XY plus, ya, ini adalah 2 kali setengah Y kuadrat, sehingga ini adalah Y kuadrat, dan inilah PDF marginal dari variabel random X. Seperti itu. Ya. Ini. Oke ya. Nah, dengan cara sama, kita akan mencari PDF marginal dari variabel random Z atau Fz. Ya. Nah, tentu saja batas yang kita pakai di sini adalah batas untuk variabel random X. Kita lihat kembali pada contoh ini. Lagi-lagi kita tidak bisa mengambil batas X-nya itu adalah 0 sampai dengan 1 dalam hal ini. Ya, karena X-nya itu dia tidak boleh lebih daripada Z. Ya, oleh karena itu, kenapa kita ambil batas X-nya itu adalah antara 0 sampai dengan Z. Ya, jadi untuk PDF marginal dari Z, batas X-nya 0 sampai Z, fxz dx. Begitu. Ya. Nah, lagi-lagi tidak terlalu sulit saya kira integralnya. X kuadrat plus 2YX, ya, ini adalah sepertiga X pangkat 3 plus 2YX, begitu ya. Ini, oh mohon maaf, ini X ya, jadi mestinya setengah X kuadrat maksud saya. Karena ini ada koefisien 2 gitu ya, sehingga 2 kali setengah X kuadrat, jadi yang tersisa adalah X kuadrat ya, seperti ini. Nah, inilah PDF marginal daripada variabel random ZFJ, yaitu sebesar 3Y kuadrat. Ya. Nah, ini. Jadi sekali lagi, Anda harus hati-hati dalam menentukan batasnya ini. Ya. Menjadi keliru kalau kemudian Anda ambil batasnya 0 sampai 1. Demikian halnya pada bagian ini. Ya, menjadi keliru juga kalau Anda ambil batasnya 0 sampai dengan 1. Kenapa? Kalau kembali lagi bahwa X itu tidak boleh lebih daripada Z. Ya, ataupun Y tidak boleh kurang daripada X. Begitu.
Baik, dua soal yang terakhir, kita akan lihat yang probabilitas, maksud saya fungsi kepadatan peluang bersyarat ya, dari FY bersyarat X ya. Sebagaimana tadi kita sudah mempelajari bahwa fungsi peluang bersyarat Fx bersyarat Y itu adalah Fxy per Fy, maka hal yang sama ketika kita mencari Fy bersyarat X, dia adalah Fxy dibagi dengan Fx. Ya, kita sudah mencari sebelumnya bahwa Fx adalah 1 plus 3x ini ya, 1 plus 3x kali 1 minus x ya. Ini 1 plus 3x kali 1 minus x dengan Fxy-nya seperti ini. Ya, kalau tidak bisa disederhanakan, dibiarkan saja seperti ini ya. Dan ini berlaku untuk nilai y antara x sampai dengan 1 gitu ya. Dan yang terakhir, konsep independen sebagaimana yang kita bahas pada topik kali ini ya, tentang konsep independensi seperti itu ya. Maka apakah variabel random X dan Y ini independen ya? Kita bisa melakukan dengan beberapa pendekatan. Ya, ini. Sesuai dengan definisi independensi peubah acak, maka dua variabel random dikatakan independen jika dan hanya jika PDF gabungannya sama dengan perkalian PDF marginalnya. Ya, dalam hal ini X dan Y dikatakan independen jika Fxy sama dengan Fx dikalikan dengan Fy. Kita lihat Fxy adalah 2 kali dalam kurung X plus Y. Sementara Fx adalah 1 plus 3x kali 1 minus X. Sedangkan Fy-nya adalah 3Y kuadrat. Jelas antara ruas kiri ini berbeda dengan ruas kanan. Seperti itu. Ya, atau menggunakan cara yang kedua. Ya, kita ingat mudah dipahami kalau Z itu independen, variabel Y itu independen, maka mau diketahui harga X berapapun, nilainya akan tetap sama dengan Fz. Seperti itu. Nah, kita sudah mencari Fz bersyarat X yang kita peroleh hasilnya seperti ini. 2x plus y, 2 dikalikan x plus y dibagi dengan fx ini. Dan kita sudah mencari fz ya, yang ternyata tentu Anda bisa lihat ruas kiri ini berbeda dengan ruas yang kanan. Ya, dengan kata lain, dengan cara dua pol, ternyata kita menemukan bahwa fz bersyarat x nilainya berbeda dengan fz. Atau cara satu, fxz berbeda dengan fx dikalikan fz. Dengan demikian, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa variabel random x itu tidak independen dengan variabel random z. Ya, nah seperti itu. Itulah konsep daripada independensi peubah acak. Ya, nah saya berharap dari sedikit teori dan contoh yang sudah diberikan ini akan bisa membantu Anda untuk menyelesaikan soal-soal latihan terkait dengan independensi dari dua variabel random atau lebih. Ya, baik. Saya kira itu untuk materi peubah acak independen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.